Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Musyarofah. Pada video kali ini kita akan membuat tampilan mengenai domain dan rank. Sebelumnya, domain atau daerah asal adalah himpunan semua bilangan real X yang membuat fungsi terdefinisi. Sedangkan rank atau daerah hasil adalah semua himpunan bilangan real Y yang terdefinisi dengan anggota himpunan bilangan real X. Lanjut pada langkah praktikum. Kita siapkan lembar kerja GeoGebra-nya. Langkah pertama, buatlah titik A 1,2. Kita bisa ketikkan pada input bar, yaitu A sama dengan buka kurung 1,2. Kemudian kita buat titik B dengan X-nya yaitu 2,5 dan Y-nya 1. Kita ketikkan pada input bar yaitu B sama dengan buka kurung 2,5,1. Kemudian kita buat titik C dengan koordinat 5,4. Selanjutnya kita akan mencari titik maksimum sumbu Y dari ketiga titik dengan cara kita ketikkan pada kolom input bar, yaitu kita ketik max kurung siku, kemudian kurung kurawal, Y buka kurung A, Y buka kurung B, Y buka kurung C. Maka diperoleh titik maksimumnya yaitu 4. Kemudian kita cari titik minimum sumbu Y dari ketiga titik dengan kita ketikkan pada kolom input bar yaitu min kurung siku, kemudian kurung kurawal, Y buka kurung A, Y buka kurung B, Y buka kurung C. Maka diperoleh titik minimumnya yaitu B sama dengan 1. Setelah itu, kita buat fungsi polinom dari ketiga titik yang sudah kita buat. Kita ketikkan pada kolom input bar yaitu polinomial, kita pilih list of point, kita ubah titiknya itu titik A, B, dan C. Kemudian kita buat fungsi yang dibatasi oleh titik A dan titik C. Kita ketikkan pada kolom input bar yaitu function. Kemudian kita ubah menjadi f, x buka kurung A, x buka kurung C. Setelah itu, buatlah slider dengan nama C. Kemudian minimalnya kita mengikuti dari sumbu X, yaitu kita minimalnya 1 dan maksimalnya 5. Kita buat incrementnya 0,1.
Langkah selanjutnya, buat titik yang selalu berada pada grafik GX dan yang dibatasi dengan slider C. Caranya kita ketikkan pada kolom input bar, yaitu buka kurung C, G, buka kurung C, kemudian enter. Setelah itu, buatlah titik dengan koordinat X yang menurut titik D dan koordinat Y-nya sama dengan 0. Kita ketikkan pada kolom input bar, itu buka kurung X, buka kurung D kapital, tutup kurung, koma 0. Selanjutnya, kita buat titik baru dengan koordinat Y yang menurut titik D dan koordinat X-nya sama dengan 0. Maka kita ketikkan pada kolom input barnya, buka kurung 0, Y, buka kurung D kapital, tutup kurung. Langkah selanjutnya yaitu kita buat vektor antara titik D dan titik E. Kita ketikkan pada kolom input bar, yaitu vektor, kita ubah menjadi D, E. Selanjutnya kita buat vektor antara titik D dan titik F. Kita ketikkan pada kolom input bar, yaitu vektor, kita ubah menjadi D, F. Setelah membuat vektor, kita buat titik baru kembali dengan koordinat X-nya menurut titik A dan koordinat Y-nya sama dengan 0. Maka kita ketikkan pada input barnya, buka kurung X, buka kurung A kapital, tutup kurung, koma 0. Selanjutnya, kita buat titik baru kembali dengan koordinat X menurut titik C dan koordinat Y-nya sama dengan 0. Kita ketikkan pada input barnya, yaitu buka kurung X, buka kurung C kapital, koma 0. Setelah itu, buat titik baru dengan koordinat X-nya sama dengan 0 dan koordinat Y-nya menurut titik A. Kita ketikkan pada input bar, yaitu buka kurung 0, Y, buka kurung A kapital. Langkah selanjutnya, kita buat ruas garis dari titik G dan titik H. Kita ketikkan pada kolom input barnya, yaitu segmen, kita ubah menjadi G, H. Setelah itu, buat titik baru dengan koordinat X-nya sama dengan 0 dan koordinat Y-nya menurut titik C. Maka kita ketikkan pada kolom input barnya, buka kurung 0, Y, buka kurung C kapital. Langkah selanjutnya, buat titik baru dengan koordinat X sama dengan 0 dan koordinat Y-nya menurut number B. Maka kita ketikkan pada input barnya, yaitu buka kurung 0, B. Selanjutnya kita buat ruas garis lagi dari titik K dan titik J. Kita ketikkan pada kolom input barnya, yaitu segmen, kita ubah menjadi K, J. Setelah itu kita buat titik baru dengan koordinat X-nya sama dengan 0 dan koordinat Y-nya menurut number A. Kita ketikkan pada kolom input barnya, yaitu buka kurung 0, A. Langkah selanjutnya kita buat segmen
Untuk titik L dan J kita ketikkan pada input barnya, yaitu segmen kita ubah menjadi L, J. Kita bisa menggeser slider C, maka vektor U dan V akan berubah. Supaya tampilan GeoGebra lebih menarik, kita bisa ubah warna vektor, garis, titik, maupun slider. Kita juga bisa hilangkan grid pada tampilan grafik dengan cara klik kanan, maka akan muncul jendela tentang grafik. Selanjutnya kita buat teks untuk menamakan domain dan rank pada fungsi yang sudah kita buat. Dari grafik G, kita bisa mengetahui bahwa nilai domainnya yaitu X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 5. Maka kita bisa buat kesimpulan pada teksnya yaitu X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 5. Dengan X anggota bilangan real. Dan untuk ranknya yaitu Y lebih besar sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 4 dengan Y anggota bilangan real. Selanjutnya kita akan mencari pasangan berurutan antara domain dan rank dari fungsi tersebut. Dari fungsi yang sudah kita buat, terlihat bahwa titik E yaitu titik yang selalu berada pada domain. Nah, sedangkan titik F-nya yaitu titik yang selalu ada pada rank. Maka pasangan berurutannya yaitu nilai X yang selalu pada E dan koordinat Y selalu pada F.
kita bisa menggeser slider, maka pasangan berurutannya juga akan berubah mengikuti titik yang dilalui oleh E dan F. Kita bisa aktifkan trace on pada vektor U dan vektor V dan menjalankan animasi pada slider C. Dengan begitu, maka ada bekas lintasan yang dilalui oleh vektor U dan vektor V. Untuk menghilangkan bekas lintasan yang dibuat oleh trace on, kita bisa hilangkan dengan cara menggeser grafiknya. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.